pagi Konconaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung dari Studio Kreasi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja BP PLK Semarang yang merupakan UPT Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ketemu lagi dalam Goreng Bakwan, ngobrol bareng bab gawean. Kali ini bersama saya Dian. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai SIKA 3 digitalisasi layanan rekomendasi sektor ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Tamu kita hari ini luar biasa sekali, ibu kesayangan kita semua, Naker 1, the one and only. Selamat datang kepada Ibu Insinyur Sakina Roselasari, MSI MSc, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Dian, senang sekali bisa diundang lagi. Nuwun sangat sudah meluangkan waktu untuk bisa berpodcast bersama kami, Ibu. Yeah. Baik. Sebelum kita berbicara mengenai SIKA 3, Ibu, saya ada satu tebak-tebakan nih buat Bu Sakina. Pasti nggak bisa lagi. nyerah sudah nyerah. Ya. Jadi bukit-bukit apa yang bisa bergerak ke sana kemari? Konconaker ada yang tahu? Bukit yang bisa bergerak ke sana kemari. Iya. Bundaran apa ya? Bukit. Bukit. Nggak bisa jawab. Bukit yang bisa bergerak ke sana kemari, Konconaker dan Bu Sakina, adalah Bukit Skuter, Ibu. Bukit Skuter. Jadi Bukit Skuter itu beneran ada, salah satu spot destinasi wisata di Kota Dieng, Ibu. Waduh, saya harus ke Dieng kalau gitu. Konconaker, ayo kita berpariwisata ke Kota Dieng. Ya. Jawa Tengah, Ibu. Ya. Jadi ketika nanti PPKM sudah landai mungkin, kemudian protokol kesehatan di tempat wisata Bukit Skuter ya. Betul. Namanya Bukit Skuter. Jadi kita bisa hiking, kemudian trekking, kemudian bermalam di situ pakai tenda kayak Iya. gitu. Jadi Mbak Dian, sebelum SIKA 3 ya, ternyata ada program juga, program dengan Kemnaker, bekerja sama dengan Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk penempatan tenaga kerja informal sektor pariwisata. Nah, ini memang dari Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker ada satu program untuk tenaga kerja informal pariwisata yang di kawasan Dieng. Nah, itu Banjarnegara dan Kabupaten Batang. Oh, betul, nah, betul, itu. Ya. Nanti mungkin kita akan coba ke sana. Iya, betul kita ke sana. Ya, karena itu mungkin kawasan Dieng itu. Betul, Ya, kita buktikan bersama-sama. Tahun ini baru mulai. Jadi baru launching, kegiatannya baru dimulai. Nanti kita juga akan mungkin berpartisipasi. Ya, goreng bakwannya topiknya di sana, boleh. Kemudian order di sana. Nah, itu bagus kayaknya. Iya. Semuanya. Mantap. Baik, kita promosi. Kita balik lagi ke topik Ibu mengenai SIKA 3 digitalisasi layanan rekomendasi sektor ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Jadi berbicara mengenai sistem ini, itu sebenarnya adalah sistem informasi surat pemberitahuan Riksa Uji K3 di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini adalah sistem digitalisasi pelayanan publik yang terkait pengawasan ketenagakerjaan, Ibu. Berbicara mengenai sistem yang terkait ketenagakerjaan, berarti pertama kali yang ingin saya ketahui sebenarnya adalah apa sih tugas bidang pengawasan di Disnaker Jawa Tengah? Iya. Jadi gini, kemarin ketemu saya ngobrol soal aplikasi portal eMakarya. Sekarang ada lagi SIKA 3 portal. Kami ingin menjelaskan kepada Konconaker juga semuanya, barangkali juga ada yang di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Kok banyak sekali sih inovasi-inovasi? Nah, ini karena kita melaksanakan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Kemudian ada tindak lanjutnya dengan Pergub 37 2020 tentang petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Intinya bahwa kita itu wajib melakukan inovasi untuk pelayanan publik. Nah, di SIKA 3 ini kan banyak sekali tugas dari pengawasan.
ada norma ketenagakerjaan yang keluarnya nota riksa bahwa pekerja ini terlindungi BPJS ketenagakerjaannya, nggak masuk ke WLKP online, nggak perusahaannya wajib lapor ketenagakerjaan online. Kemudian norma-norma yang lain termasuk juga norma K3, norma keselamatan dan kesehatan kerja, untuk memastikan bahwa pekerja dan orang-orang di lingkungan perusahaan itu terpastikan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah itu kemudian kenapa harus digitalisasi, karena selama ini masih manual, berkasnya umbrek, banyak sekali, masih tatap muka. Nah dengan tatap muka kan riskan dengan gratifikasi, misalnya kondisi COVID, sentuh sana sini dan lain sebagainya. Makanya kita melakukan inovasi-inovasi terus, dan teman-teman di jajaran Disnaker Trans itu luar biasa. Begitu ada regulasi Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ada PP-nya terkait dengan PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, terus ada Permenaker 6 2021 bahwa 2 perizinan yang kewenangan provinsi. Nah ini adalah 1 surat keterangan layak K3, yang kedua adalah izin kantor cabang penempatan pekerja migran Indonesia. Nah ini nanti semuanya itu melalui OSS yang ada di DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Naker sebagai apa? Disnaker Trans sebagai OPD yang memberikan rekomendasi teknis. Betul. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, salah satu tugas pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini norma K3 adalah outputnya itu adalah kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan objek K3. Ya. Keluarannya rekontek nanti. Ya. Kalau yang sebelum ada sistem aplikasi ini adalah manual. Waktunya lama, tidak efisien dan lain sebagainya yang dikeluhkan banyak masyarakat. Betul. Nah ini inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik kami. Betul. Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini OPD Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Baik. Bu, kalau untuk sistem aplikasi si K3 ini kan usernya kan PJK3 dan perusahaan kan ya Bu? Iya. Nah, gimana tanggapan mereka ketika mereka mendengar bahwa di Disnaker Trans itu mampu merancang inovasi ini Bu? Iya, jadi memang usernya atau kliennya itu adalah perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perusahaan-perusahaan yang memiliki ahli K3. Betul. Responnya awalnya manual menjadi digital. Nah sekarang itu kan era 4.0, semuanya digital, semuanya praktis, semuanya pengennya tidak usah jam kerja, tetapi anytime bisa diupload, meskipun nanti verifikasi dan lain sebagainya tetap jam kerja, tetapi itu tidak dibatasi oleh waktu. Nah jadi responnya juga menggembirakan, apalagi ini adalah bagian dari Undang-Undang 11 yang OSS. Jadi semuanya itu kan nanti melalui DPM PTSP sesuai kewenangannya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah itu sistemnya dengan OSS, One Single Submission. Baik. Online Single Submission. Baik. Kemudian ini sedikit mengenai teknis nih. Iya. Jadi kan saya jadi berpikir berkaitan dengan aplikasi si K3 ini, bisa dijelaskan bagaimana alur proses pada aplikasi tersebut? Iya, yang pasti klien tadi entah itu perusahaan jasa K3 atau perusahaan yang memiliki tenaga ahli K3 itu masuk ke akunnya si K3. Kemudian mengajukan yang mau diperiksa uji itu yang jenis apa, karena kan macam-macam K3-nya, ada listrik, ada bejana tekan, ada forklift, ada kemudian lift, ada eskalator dan lain sebagainya, macam ada, kalau tidak salah ada 9 jenis. Nah sesuai dengan yang ada di PP 5 2021 ini. Nah kemudian
masuk ke sistem itu, terus ke DPM PTSP. Nanti DPM PTSP memberikan informasi notifikasi kepada Disnaker Trans untuk dilakukan verifikasi atas LHPP yang diajukan oleh PJK 3 atau perusahaan yang memiliki ahli K3. Jadi laporan hasilnya itu ke kita, kemudian kita verifikasi kembali ke DPM PTSP, dalam bentuk kita sudah memberikan rekomendasi. Nah, itu nanti dikeluarkan dalam bentuk surat keterangan layak K3 oleh DPM PTSP melalui OSS. Surat keterangan memenuhi atau tidak memenuhi. Iya, betul. Kemudian yang ingin saya tanyakan, siapa saja yang nantinya akan terlibat dalam aplikasi ini, Bu? Yang terlibat, yang pasti yang terlibat kan sistem digital. Ya. Artinya DPM PTSP, Disnaker ini di tim itu ada petugas spesialis, spesialis ketenaga kerjaan sesuai ahlinya. Tadi listrik ya listrik, kemudian petir ya petir, ahlinya sesuai gitu. Kemudian juga struktural yang ada di bidang pengawas ketenaga kerjaan. Jadi di tempat bidang, kemudian juga terakhir ada sekretaris untuk notifikasi, terakhir adalah kepala dinas. Sebagai keluarannya adalah rekomendasi teknis untuk pengajuan surat layak K3 yang nantinya terkirim ke DPM PTSP. Yang nantinya akan yang nantinya itu adalah output dari kegiatan pemeriksaan objek K3-nya. Iya. Baik. Apa yang membuat Ibu yakin terhadap aplikasi ini akan membawa perubahan signifikan terhadap pola pelaksanaan pelayanan publik kaitannya dengan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan Ibu? Iya, pastinya dengan digitalisasi ini menjawab tantangan publik juga, bahwa kita di aparatur pemerintah ini harus melayani anytime, efisien, kemudian efektif, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan, dan yang pasti juga kita menjaga integritas kita. Nah, dengan pelayanan yang seperti itu menjawab tantangan, satu-satunya adalah inovasi. Inovasi apa ya saat ini? Inovasi yang dibutuhkan adalah inovasi untuk digitalisasi. Ya, betul. Karena di pusat pun ada OSS, itu kan juga digitalisasi untuk layanan publik juga. Kemudian lebih jauh dari itu, sebenarnya nanti apa manfaat yang akan dirasakan ketika si K3 ini launching, Bu? Jadi gini pastinya, surat keterangan layak K3 itu manfaatnya untuk klien apa? Ternyata evaluasinya kan kita di tahun 2019, di 2020 jumlah yang dikeluarkan itu ribuan. Nah, ribuan ini bagian dari satu perusahaan tuh ternyata sudah sadar untuk memastikan lingkungannya itu keselamatan dan kesehatan kerjanya ini menjamin pekerja dan orang-orang yang berada di perusahaannya itu aman. Kemudian yang kedua, ini juga bagian dari tuntutan buyer juga, bahwa buyer juga memastikan perusahaan ini taat nggak dengan K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian juga ada administrasi yang harus dipenuhi manakala produk dari perusahaan tersebut akan diekspor. Jadi itu memang tuntutan, dan kami juga menjawab tuntutan masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik, tercepat, yang pasti juga tidak ada gratifikasi, karena tidak ada kan komunikasi, tidak ada harus tatap muka, ketemu orang, parap misalnya itu, nggak ada sekarang. Jadi, sudah menghilangkan itu semua. Itu bisa dicetak sendiri oleh pihak ketiga ya? Betul. Ya, karena pada dasarnya kegiatan pemeriksaan pengujian objek K3 itu yang sebenarnya intinya adalah memastikan keselamatan kesehatan kerjanya terpenuhi untuk memastikan tidak adanya kecelakaan kerja. Betul, kecelakaan. Nihil kecelakaan. Nah, zero accident. Betul.
harapan Ibu ke depan untuk pengembangan sistem inovasi pelayanan publik berbasis digital di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah seperti apa, Bu? Yang pasti ini, si K3 ini kan langkah awal. Kemudian kami juga tidak langsung percaya diri bahwa ini yang terbaik dan lain sebagainya. Tapi saya dengar ini satu-satunya, Bu, sekarang. Permulaan, ya. Jadi pionir lah, ya, bener, pionir. Dari provinsi-provinsi lain belum ada, jadi kita memiliki inovasi, sudah juga melangkah lebih jauh karena sudah konsultasi, sudah koordinasi dengan DPM PTSP, karena yang seharusnya surat keterangan itu yang dikeluarkan oleh DPM PTSP melalui OSS. Kami ini OPD teknis hanya rekomtek, bukan kemudian surat keterangan tersebut ditandatangan oleh kepala dinas naker gitu. Nah itu ini masih seperti itu. Jadi ini adalah pionir. Memang kami menyadari juga aplikasi ini, portal ini baru, jadi mungkin ada masukan, ada koreksi, kemudian juga ternyata nanti di tautan dengan OSS itu ada perubahan, ya kami tentunya harus mensinergikan, menyesuaikan. Yang pasti untuk rekomtek kami melakukannya dengan digitalisasi. Luar biasa, Ibu. Jadi satu langkah ke depan ya, Bu. Insya Allah. Ini saya dengar juga bagian salah satu dari inovasi yang dikembangkan oleh Disnaker Trans ya, Bu. Ya, ada beberapa, nanti ada Siladu juga. Jadi Konconaker tunggu inovasi-inovasi kita, yang pasti kita menginginkan pelayanan publik kita yang terbaik. Anda semua itu adalah bagian dari kita ada. Jadi kita selalu harus berinovasi, kemudian juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi harapannya ke depan tidak ada lagi kayak sistem pelayanan masyarakat itu tuh jadi lama. Iya, kemudian harus dari satu meja ke meja lain, sudah tidak ada. Apalagi kalau sekarang kan banyak WFH, misalkan nggak ada ketemu petugasnya, jadi nggak bisa. Nggak masalah ini, iya. Dari yang itu sih. Baik. Mbak Dian, boleh nggak nanti izin 5 menit nanti ada video, semacam video untuk animasi, betul, bahwa sebetulnya seperti apa sih, filosofinya seperti apa, ya yang pasti filosofinya untuk pelayanan publik yang terbaik. Baik. Ya. Jadi Konconaker, kita akan menayangkan video animasi terkait proses alur si K3 ini. Betul, ya. Seperti apa? Jadi nanti Konconaker akan tahu, aplikasi ini nanti jalannya akan seperti apa. Baik, Bu Sakinah, terima kasih sekali. Sami-sami. Penjelasan Bu Sakinah sudah sangat jelas, gamblang dan terang terkait si K3, digitalisasi layanan rekomendasi sektor ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Semoga menjawab pertanyaan dari Konconaker tentang hal tersebut. Manfaatkan dan gunakan aplikasi ini untuk pengurusan surat keterangan pemeriksaan dan pengujian K3 karena lebih transparan, efektif, dan efisien. Jangan lupa kunjungi channel YouTube, podcast, Instagram, Twitter, dan Facebook Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk informasi-informasi seputar kerja dan informasi yang bermanfaat lainnya. Saatnya saya Dian undur diri, sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Matur nuwun sangat, Ibu. Sami-sami Konconaker, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekian dulu goreng bakwan episode kali ini. Sareke adonane, nikmati bakwane, terus ke karyane, raih prestasinya. Yuk kita seno tur bahan biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bareng bab gawean, pokoknya goreng bakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si K3 adalah sistem informasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah guna mengkonversi layanan manual menjadi digital.
perusahaan melalui ahli K3 yang dimiliki, perusahaan jasa K3 atau PJ K3, penguji K3 maupun diawali dengan temuan pengawas ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan riksa uji melalui aplikasi Siriksa Uji yang merupakan salah satu fitur dalam SIK3 Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Dengan aplikasi berbasis web ini, permohonan riksa uji yang ditujukan kepada kepala dinas dapat dilakukan dari mana saja. Setelah dilakukan disposisi kepada kepala bidang pengawas ketenagakerjaan, selanjutnya ditunjuk pengawas spesialis sebagai pendamping dilaksanakannya kegiatan riksa uji pada perusahaan pemohon tersebut. Setelah dilakukan riksa uji dan disusun laporan hasil pemeriksaan dan pengujian atau LHPP sebagai output kegiatan riksa uji K3, pemohon harus melakukan alih media LHPP menjadi laporan digital untuk diunggah kembali pada aplikasi Siriksa Uji yang selanjutnya dapat diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Seksi K3 dan Kepala Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Produk akhir layanan teknis pada Disnakertrans adalah lembar hasil verifikasi LHPP yang dapat di-print out langsung oleh pemohon dan secara otomatis terintegrasi dengan database aplikasi Siap Jateng milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Pada tahap selanjutnya, jika pemohon ingin mendapatkan surat keterangan layak K3 atau SKL K3, dapat mengakses aplikasi Siap Jateng dengan mengupload NIB, NPWP, dan lembar hasil verifikasi LHPP. Kemudian pengajuan tersebut akan disetujui Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dengan hak akses untuk melihat dan melakukan pemeriksaan kembali pada dokumen pemohon. Hasil akhir proses ini adalah terbitnya SKL K3 pada sebuah alat kerja di sebuah perusahaan yang dikeluarkan DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, layanan penerbitan SKL K3 di Jawa Tengah menjadi transparan, efektif dan efisien, serta mengurangi potensi gratifikasi dan penyebaran virus COVID-19. SIK3 Siriksa Uji adalah konversi layanan penerbitan SKL K3 dari manual ke digital.